Audio Jungle. Audio Jungle. Profesor Dr. Mahfud MD, selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyatakan, tata kelola negara yang baik adalah setiap kementerian bekerja secara efektif dan efisien sesuai tupoksinya. Hal ini menunjukkan Dewan Juri begitu besarnya peran kementerian terhadap tata kelola dan efektivitas pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Roskopaun yang akan memaparkan mosi penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintahan melalui revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Dengan saya, Bokiwel Salamanisa selaku pembicara pertama sebagai pihak netral, rekan saya Ratu Siregar selaku pembicara kedua sebagai pihak pro, serta Paulina Arta selaku pembicara ketiga sebagai pihak kontra. Dewan Juri, marilah kita menilik latar belakang mosi perdebatan kali ini pada revisi Undang-Undang Kementerian Negara melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan pasal 15 mengenai jumlah kementerian yang sebelumnya maksimal 34, selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Mengacu pada naskah akademik Undang-Undang Kementerian Negara, perubahan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan guna mengakomodir keterbutuhan masyarakat yang utamanya dengan pola pergantian kepemimpinan presiden. Lantas hal ini menimbulkan dua sudut pandang, di mana pada sisi pro, revisi dengan menambahkan jumlah kementerian akan mendorong optimalisasi perwujudan visi dan misi sebagai hak prerogatif presiden yang berbeda dari presiden sebelumnya. Sebagaimana pendapat Profesor Dr. Ramlan Surbakti, kementerian merupakan penerjemah dari program presiden hingga pembentuk kebijakan. Maka penambahan kementerian akan mewujudkan efektivitas serta penyesuaian perkembangan global sebagaimana dicita-citakan melalui pasal 13 Undang-Undang Kementerian. Sedangkan pada sisi kontra, penambahan jumlah kementerian tidak diperlukan sebab akan mewujudkan kompleksitas birokrasi yang berhilir pada tidak efisiennya kinerja kementerian hingga pada tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas pemerintahan. Namun Dewan Juri adanya telaah tersebut sejatinya harus mewujudkan landasan filosofis bangsa Indonesia, tepatnya tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum, di mana nilai kesejahteraan pada naskah akademik Undang-Undang Kementerian Negara halaman 31 akan tercapai apabila Presiden dibantu oleh para menteri mengatasi permasalahan pembangunan nasional yang rata. Dan pada sisi pro, hal tersebut terwujudkan melalui pelaksanaan revisi Undang-Undang Kementerian Negara serta mekanisme progresif lainnya, sedangkan pada aspek kontra, hal tersebut akan terwujud melalui pemaksimalan kementerian dengan pola semi-matriks. Lantas Dewan Juri timbul pertanyaan, mekanisme manakah yang mewujudkan kesejahteraan? Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Hal tersebut sebagaimana amanat pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar RRI tahun 45. Sehingga Dewan Juri tepat untuk mengamini revisi Undang-Undang Kementerian demi menjamin fleksibilitas tata kelola pemerintahan yang efektif sebagaimana ditunjang melalui jumlah kementerian yang tidak dilimitasi. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim pro, kami memahami kekhawatiran rekanku tim kontra terkait potensi tumpang tindih kewenangan kementerian yang ada. Namun Dewan Juri hal tersebut tidak akan terjadi karena nantinya pembentukan kementerian baru akan didasarkan pada perincian penanganan urusan tertentu yang tidak akan menjadi tupoksi kementerian lain yang telah ada. Lebih jauh Dewan Juri, marilah menelaah bagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ternyata apabila terdapat suatu kebutuhan untuk menjawab perkembangan global serta efektivitas pelaksanaan urusan tertentu, pembentukan kementerian baru sangatlah dimungkinkan. Namun hal tersebut dipaksa harus dibatasi melalui pasal 15 yang melimitasi jumlah kementerian sebanyak 34. Di mana Dewan Juri tidak terdapat rasionalisasi atau kajian yuridis mengapa angka 34 merupakan angka yang ideal dalam membentuk adanya kementerian oleh Presiden. Maka untuk menjawab seluruh permasalahan dalam mosi kali ini, kami berangkat dengan 4 solusi utama.
Yang pertama, kami akan menjalankan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian, di mana pada pasal 15 menjelaskan bahwa jumlah kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan setelah sebelumnya dilimitasi sebanyak 34. Dan yang kedua, pembentukan dan penambahan kementerian harus memenuhi persyaratan di antaranya. Yang pertama, terdapat kebutuhan penanganan urusan tertentu secara mandiri dan proporsional. Yang kedua, memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, terdapat kesinambungan dan keterpaduan pelaksanaan tugas yang diampu. Dan yang keempat, menjawab perkembangan lingkungan global. Yang ketiga, Dewan Juri, pembentukan kementerian dilakukan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR yang mengawasi kesesuaian pemenuhan syarat pembentukan kementerian. Dan mekanisme kami yang terakhir, kami akan merevisi persyaratan menteri dalam pasal 22 Undang-Undang Kementerian dengan menambah ketentuan berpengalaman pada bidang yang diampu minimal 5 tahun. Dan nantinya akan terdapat publikasi berisi rasionalisasi pembentukan kementerian baru dan pengangkatan menteri oleh Presiden pada web resmi kementerian untuk menjamin transparansi bagi masyarakat. Pun beranjak pada poin justifikasi kami, di mana Dewan Juri apabila kita melihat esensi kementerian sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menunaikan program kerja dan pelaksanaan pemerintahan, melalui adanya telaah program kerja Presiden terpilih saat ini, yakni Prabowo Subianto, di mana pada poin pertama misi asta-citanya, yakni membantu pemenuhan gizi anak balita dan ibu hamil guna mencegah stunting. Dan untuk mencapai hal tersebut, dilakukan pembentukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang sebelumnya dilakukan oleh BKKBN. Namun Dewan Juri BKKBN belum mampu mewujudkan perumusan kebijakan secara optimal serta melakukan koordinasi vertikal dari pusat hingga daerah dikarenakan BKKBN memiliki kedudukan yang hanya sebagai lembaga penunjang tugas dan fungsi kementerian lain, yakni Kementerian Kesehatan. Sehingga Dewan Juri, kemandirian setingkat kementerian sangatlah diperlukan. Pun apabila kita berdiri sebagai tim kontra, ketika ingin dibentuk suatu kementerian baru, dalam hal telah dicapai jumlah maksimal 34 kementerian, hal tersebut dilakukan melalui peleburan kementerian lain yang sudah ada. Dan hal ini dapat kita amati melalui pembentukan Kementerian Investasi yang dilakukan melalui peleburan 2 kementerian, yakni Kemendikbud dan Kemenristek pada Perpres nomor 32 tahun 2021. Dan apabila kita melihat pendapat Eko Prasojo selaku pakar kebijakan publik yang menyatakan bahwa penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek justru akan menghilangkan filosofi dan substansial Kemenristek itu sendiri. Sehingga Dewan Juri yang terhormat sangat tepat untuk menyetujui mosi perdebatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Drill Nedon plus Quesoid Demonde, hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Korelasinya dengan mosi perdebatan hari ini Dewan Juri, pembatasan 34 kementerian patut untuk kita pertahankan guna menjamin efisiensi birokrasi. Karena akan tercapai pengoptimalan serta pengharmonisasian akan sumber daya yang ada. Marilah kita tingkatkan perdebatan hari ini satu tingkat lebih tinggi dengan membawa kajian perbandingan negara Jepang, yang mana jumlah kementerian di negara Jepang tidak boleh lebih daripada 20, sebagaimana yang tertuang di dalam Seifuku Soshikirei atau Cabinet Order on the Organization of Ministries and Agencies. Pun Dewan Juri yang terhormat, setelah reformasi birokrasi pada tahun 2001 di Jepang, telah menghapus beberapa kementerian dari 22 menjadi hanya 11 kementerian. Apabila kita tilik, baik negara Jepang maupun negara Indonesia sama-sama merupakan negara civil law dan menteri bertanggung jawab langsung kepada kepala eksekutif. Sebagaimana hal ini tertulis dalam pasal 66 Konstitusi Negara Jepang atau Nihon Koku Kenpo. Dan ternyata hal ini berimplikasi positif Dewan Juri, dibuktikan dengan data dari Chandler Good Government Index tahun 2023. Jepang menempati posisi ke-19 terbaik di dunia dengan nilai 83%. Yang mana salah satu indikator penilaiannya adalah efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Hal inilah yang perlu kita kristalisasikan Dewan Juri untuk mendukung reformasi birokrasi di mana kabinet yang efektif dan efisien menitik beratkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima.
Pun pembatasan kementerian pada hakikatnya adalah untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara itu sendiri. Memasuki justifikasi selanjutnya, marilah kita melihat bagaimana jumlah kementerian sebanyak 34 merupakan sebuah konsep yang ideal melalui telaah landasan normatif pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Di mana menjelaskan bahwa konsep jumlah kementerian tidaklah menggunakan pendekatan pemberian nama tertentu, melainkan menggunakan pendekatan urusan pemerintahan yang dijalankan presiden guna mencapai tujuan negara. Dengan demikian, apabila yang dikhawatirkan berkaitan dengan pembaruan visi misi seorang presiden, maka telah terakomodir melalui pelaksanaan lebih dari satu urusan pada satu kementerian sebagaimana telah dipraktekkan sebelumnya. Justru Dewan Juri, konsep penambahan kementerian akan mendorong ketidakefektivitasan birokrasi sebagai degradasi tata kelola dan efektivitas pemerintahan. Maka marilah kita melihat pada fakta sosiologis melalui komparasi terhadap pembentukan sebuah badan pemerintahan yang pada tahun 2014 hingga 2017 telah dilakukan pembubaran pada 23 lembaga non-struktural akibat banyaknya tumpang tindih kewenangan. Ternyata hal tersebut berimplikasi positif Dewan Juri melalui peningkatan indeks reformasi birokrasi Indonesia yaitu sebesar 27% pada tahun 2017. Oleh karena itu, untuk menjawab segala permasalahan yang dikhawatirkan oleh tim pro, gagasan solusi kami ialah yang pertama, memberikan pembatasan jumlah kementerian sebanyak 34 melalui revisi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Yang kedua, berangkat melalui pemahaman pola kerja kementerian yang terbagi menjadi dua, yakni pola kerja kementerian secara internal dan hubungan kerjasama kementerian dengan kementerian lain. Maka, dengan pola kerjasama kementerian secara internal akan digunakan Direktorat Jenderal sebagai pelaksana suatu bidang. Sedangkan pada hubungan kerjasama antar kementerian dapat digunakan pola semi-matriks dengan menempatkan menteri koordinator sebagai ketua dan bekerjasama dengan menteri-menteri terkait bahkan lembaga non-kementerian jika diperlukan. Sebagai upaya progresif untuk meningkatkan tata kelola dan efisiensi birokrasi, maka akan dilakukan peningkatan kapabilitas seorang menteri melalui syarat minimal berpengalaman selama 5 tahun pada bidang yang diampu melalui revisi Undang-Undang Kementerian. Lebih jauh daripada itu Dewan Juri, kami memperkuat forum rapat koordinasi dan evaluasi melalui Kementerian Koordinator yang dilakukan 3 bulan sekali untuk melakukan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi isu kementerian-kementerian yang dikoordinasikan. Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian atas mekanisme yang kami hadirkan akan mampu mencegah tumpang tindih kewenangan dan menciptakan efisiensi birokrasi. Kemudian apabila ditilik pada landasan teoritis, hal tersebut berkelindan dengan teori New Public Management yang digagas oleh Christopher Hood, di mana menyatakan bahwa birokrasi adalah unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara efektif. Dan hal tersebut hanya mampu terejawantahkan melalui penolakan terhadap mosi. Cukup sekian dan terima kasih. Ke Jogja naik kereta, berlomba bersama rekan. Argumentasi telah tertata, Roscoe Pound pasti dimenangkan. Dewan Juri, sampailah kita pada akhir perdebatan. Baik tim pro maupun tim kontra sama-sama menginginkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan melalui efektivitas kementerian. Maka marilah kita telah bersama berdasarkan sudut pandang pro maupun tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, pada tim pro mampu membuktikan adanya urgensitas penambahan kementerian sebagai bentuk pemaksimalan dari hak prerogatif presiden untuk menjamin terlaksananya tiap program kerja presiden yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Pun melalui mekanismenya, tim pro mampu menjamin adanya suatu kementerian memenuhi ketentuan yang diamanatkan undang-undang dalam memenuhi keterbutuhan di dalam masyarakat. Lebih jauh, Dewan Juri tim pro telah menjamin adanya kualitas dari menteri dengan menambah ketentuan pengalaman pada bidang yang diampu sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Sementara pada tim kontra telah memaparkan rasionalisasi dalam menolak mosi perdebatan ialah untuk memaksimalkan reformasi birokrasi pemerintahan hingga penerapan pola semi-matriks sehingga menjamin efektivitas dan efisiensi keberjalanan suatu kementerian tanpa adanya tumpang tindih. Pun tim kontra mampu membuktikan efektivitas mekanismenya berdasarkan landasan sosiologis melalui negara Jepang yang memberikan pembatasan pada jumlah kementeriannya dan terbukti berimplikasi positif pada efektivitas dan efisiensi pemerintahannya.
Lebih jauh, tim kontra mampu mengelaborasikan pendiriannya dengan teori New Public Management, yakni menjamin keefektivitasan dari kementerian sebagai unsur pelaksana administrasi publik itu sendiri. Sehingga di akhir kata Dewan Juri, mekanisme manakah yang tepat untuk diterapkan? Sekian dan terima kasih.